untuk melanjutkan proses pembelajaran terkait dengan hormon manusia. Kakak mau tanya terlebih dahulu, ada yang masih ingat pelajaran pekan lalu tentang apa? Sistem koordinasi punya 4 sebab. Pekan lalu kita sudah pelajari 2. Ada yang masih ingat? Yang pertama kita belajar tentang apa? Oke, yang pertama sistem saraf. Kemudian yang kedua? Oke, alat indera pada manusia. Jadi kemarin kakak sudah jelaskan bahwasanya sistem saraf dan juga sistem indera itu dia saling bekerja sama. Kemarin juga kakak sudah berikan contoh, misalnya kalau kalian dikejar anjing, yang pertama menangkap itu adalah indera penglihatan, mata. Kemudian mata ini mengirimkan informasi atau rangsangan menuju ke otak atau saraf. Nanti otak akan menanggapi, otak akan memberikan respon kepada kita. Bahwasanya kalau dikejar anjing, yang pertama kita berikan perilaku itu adalah mungkin kita lari ataupun mencari jalan yang bagaimana supaya anjing tidak mengejar kita. Itu adalah salah satu kerjasama antara indera dan juga sistem saraf. Nah, selain daripada sistem saraf, ini juga ada hormon manusia. Silahkan disimak apa yang kalian bisa tangkap dari video ini bagaimana dengan pelajaran kita. Demikian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan kemarin sudah kita pelajari terkait dengan sistem saraf dan juga sistem indera. Selanjutnya kita belajar tentang hormon dan juga zat adiktif. Kakak yang ambil alih terkait dengan sistem hormon, nanti Kak Awan yang jelaskan tentang zat adiktif. Apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini? Peserta didik diharapkan mampu membandingkan cara kerja hormon dan mengetahui beberapa jenis zat adiktif. Kelenjar hipofisis itu terletak di dasar otak. Di dasar otak, tepatnya di bawah hipotalamus. Di dasar otak, tepatnya di bawah hipotalamus. Apa fungsi dari kelenjar hipofisis? Jadi kelenjar hipofisis ini itu diibaratkan bos. Tahu kan bos? Yang di kantoran itu, dia yang suka memerintah. Nah, sama fungsinya hipofisis. Hipofisis dia yang memerintahkan kelenjar lain untuk bekerja. Dia fungsinya sebagai memerintah. Kemudian yang kedua ada kelenjar pineal. Nah, kelenjar pineal ini yaitu letaknya di dalam otak. Letaknya di dalam otak. Apa fungsi dari kelenjar pineal? Jadi kelenjar pineal itu dia berfungsi, dia yang mengatur jam tidurnya kita. Kadang kan kalau misalnya kalau kita mau tidur, itu kan kondisi kamar gelap.
lagi sama temannya, sistem saraf sendiri merupakan sistem yang bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengkoordinasi semua bagian dari tubuh kita, dari atas sampai bawah, dari ujung kaki sampai di kepala kita. Nah, sebelum lebih jauh ya, kita lihat dulu strukturnya sistem saraf. Kelihatan lagi? Enggak? Nah, pertama kita harus kenali dulu itu strukturnya sistem saraf. Seperti yang terlihat di atas, strukturnya sistem saraf itu terbagi menjadi banyak. Ada dendrit, badan sel, iki nukleus, akson, selubung mielin, nodus Ranvier, dan ada sel squam, ada sinapsis. Pasti sudah tahu itu apa fungsinya nukleus kan? Sudah belajar? Belum? Sudah belajar? Nah, kita masuk dulu ke dendrit. Nah, fungsi dari dendrit sendiri itu adalah menerima impuls, menerima sinyal. Saat kita disentuh, itu adalah mungkin bisa dijelaskan. Sistem ini terbagi menjadi dua, yaitu bagian luar. Ada yang tahu enggak apa sistem reproduksi pria bagian luar? Apa? Bisa sebut aja. Yang bagian luar itu dapat dilihat dengan mata. Ya, penis, betul. Nah, bagian luar pada manusia itu ada penis. Penis ini berfungsi sebagai tempat saluran keluarnya urethra. Dalam konteks reproduksi itu bisa disebut saluran keluarnya sperma. Dan juga ada skrotum. Skrotum ini berfungsi untuk mengatur ada bagian kepala, leher, badan, dan ekor. Kepala, leher, Pak. Yang mana sih kecebong? Gambar kepala, yang ke bawah ya. Ya begitu. Ya. Enggak boleh. Nah kan bagian pada sperma itu ada tiga, ada empat, ada bagian kepala, di sana ada leher, badan, dan ekor. Di mana pada kepalanya itu terdapat akrosom. Akrosom ini yang akan berfungsi nantinya menembus sel ovum pada kelamin wanita. Kemudian di sini ada nukleus. Kalian masih ingat apa itu nukleus? Oke. Nukleus itu yang akan mengatur sistem pada sperma ini. Kemudian yang bagian sini ada yang berbentuk spiral begini. Jika dianatomikan, di sini ada mitokondria. Mitokondria itu adalah gen dari ayah, gen dari seorang bapak atau orang tua kita. Di mana gen yang di bawah itu adalah kepintarannya. Tetapi karena nantinya saat berfertilisasi nanti dengan sel ovum, ini akan terlepas sehingga berasal dari ibu kita. Kemudian ini bagian ekor. Bagian ekor ini terdapat rongga plasma yang akan membantu kegesitannya nanti si sperma ini. Selain menghasilkan sperma, testis juga menghasilkan hormon, yaitu hormon testosteron. Hormon testosteron. Hormon ini berfungsi sebagai perubahan fisik pada laki-laki. Kalian tahu enggak, kalau kalian sudah balik atau remaja, apa yang berubah dari tubuh kalian?
Salah satu perubahan fisik pada laki-laki itu tumbuhnya rambut di area-area tertentu. Contohnya seperti kumis dan jenggot. Jangan berpikir lain. Selain itu ada juga perubahan pada pilihan tumbuh jatuh. Ada yang udah muda. Nah, kemudian ada epididymis. Epididymis ini merupakan saluran tempat penyimpanan sementara sperma. Kenapa dikatakan tempat penyimpanan sementara? Hal ini dikarenakan karena epididymis ini akan penuh. Nah, jika epididymis ini penuh, maka akan terdapat faktor yang dapat menyebabkan keluarnya sperma. Salah satu faktornya itu apabila sudah penuh, pastinya sperma ini akan keluar entah bagaimanapun caranya. Biasanya itu buktinya banyak ya biasa salah satunya. Sekarang kita masuk bagian sistem reproduksi pada wanita. Ada tahu fungsi dari sistem reproduksi pada wanita? Ada tahu? Yang perempuan? Ada tahu? Apa? Ya betul. Apa lagi? Siapa lagi? Ayo bicara. Apa? Menghasilkan sel telur. Bukan sel sperma ya? Beda. Jadi sistem reproduksi pada wanita ada dua bagian. Bagian apa? Luar sama dalam. Jadi luar itu ada bagian vulva. Ada tahu vulva itu? Vulva itu bagian keluar dari reproduksi pada wanita. Bagian sini celah-celahnya. Ngerti? Nah, dicatat. Nanti ada bukan ini. Bagian celah dari luar reproduksi pada wanita. Celah. Ngerti? Oke. Jadi itu bagian luarnya. Jadi ada juga bagian dalamnya. Kita pelajari bagian dalamnya. Ovarium. Nanti perhatikannya nanti. Jadi ada bagian luar. Mungkin pembelajaran hari ini sekian. Jika ada kesalahan kata dari kakak-kakak, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.